Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan, pembelajaran yang ke-1. Tapi sebelum kalian mulai untuk pembelajaran kita kali ini, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar Pak Saiful nanti lebih semangat lagi untuk membuat video buat kalian semua. Langsung saja ya. Untuk materi kita yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama di sini ada bahasa Indonesia, yaitu dengan uraian materi nanti mengidentifikasi pertumbuhan hewan. Yang kedua yaitu matematika, yaitu kita akan mempelajari tentang perkalian bilangan dengan cara bersusun. Yang ketiga yaitu seni budaya dan prakarya. Nah, untuk seni budaya dan prakarya nanti kita akan belajar tentang unsur-unsur dari gambar dekoratif. Nah, berikutnya untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini, yaitu yang pertama, nanti setelah kalian mengamati gambar, kalian dapat menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan hewan dengan tepat. Yang kedua yaitu setelah mengamati gambar, nanti kalian dapat menjelaskan makna atau kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan hewan dengan tepat. Yang ketiga yaitu setelah mengamati contoh, nanti kalian dapat menentukan hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil sampai dengan 1000 dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati contoh, nanti kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Yang kelima, nanti setelah mengamati beberapa contoh, nanti kalian dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Dan yang keenam, setelah mengamati gambar, nanti ada gambar contoh ya. Nanti kalian dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, langsung saja ya. Di sini untuk subtema 3 yaitu pertumbuhan hewan. Nah, ada gambar kucing nih anak-anak ya. Kucing Nina mengalami pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Kemarin untuk subtema 1 dan subtema 2 kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dan salah satunya adalah pertumbuhan. Kalau kita membahas tentang pertumbuhan, nah di sini ada gambar kucing. Nah, kucingnya sama sih sebenarnya ya, warnanya juga sama. Di sini ada warna putih ya. Terus kemudian mulai dari yang terkecil sampai kucing yang besar. Nah, apa saja perubahan yang terjadi pada makhluk hidup ketika tumbuh? Nah, nanti kita akan pelajari secara bersama-sama ya. Nah, untuk pembelajaran 1 ada ABC, yaitu ayo bercerita. Nah, di sini ada bacaan nih ya. Bacaan tentang apa? Yaitu persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar. Ya, bebek. Ya. Di sini ada hewan bebek. Hewan bebek itu mulai dari telur, kemudian berubah menjadi menetas ya, menetas menjadi bebek kecil. Terus bebek remaja, kemudian ada bebek dewasa. Nah, inilah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Jadi telur itu menetas menjadi bebek kecil, terus bebek remaja sampai dengan bebek dewasa. Nah, itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan.
ada hewan-hewan yang memiliki persamaan ciri, misalnya ayam dan bebek. Nah, untuk ayam dan bebek itu apa sih persamaan dan perbedaannya? Nah, ayam dan bebek termasuk dalam satu spesies sehingga memiliki beberapa persamaan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, begitupun dengan bebek. Secara fisik, ayam dan bebek juga memiliki banyak persamaan. Apa saja sih persamaannya? Yaitu yang pertama, yaitu ada berkaki dua. Yang kedua, bersayap. Dan yang ketiga, itu ayam dan bebek itu sama-sama memiliki bulu yang menutupi badannya. Ayam dan bebek juga memiliki perbedaan. Apa saja sih perbedaannya? Ya, ayam memiliki paruh lancip yang digunakan untuk memakan biji-bijian. Karena ayam itu makannya biji-bijian, jadi dia memiliki paruh yang lancip untuk mempermudah ayam tersebut memakan biji-bijian, ya. Terus kemudian paruh bebek lebih lebar dan tidak lancip yang digunakan untuk memakan rumput dan serangga. Ayam dan bebek juga memiliki perbedaan pada bagian kaki. Nah, kaki ayam itu berupa ceker. Sedangkan pada kaki bebek itu terdapat selaput kaki, ya. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu kaki berselaput itu fungsinya untuk memudahkan bebek berjalan di lumpur. Makanya bebek itu mudah sekali untuk berenang di air karena dia memiliki selaput yang ada di kaki. Kaki berupa cakar pada ayam itu memudahkan ayam untuk mengorek tanah untuk mencari makanan. Nah, itu persamaan dan perbedaan ciri hewan di sekitar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang persamaan dan perbedaan hewan antara ayam dan juga bebek. Nah, persamaannya dari ayam dan bebek itu sama-sama bertelur. Nah, kita belajar berhitung berdasarkan persamaan yang ada pada ayam dan bebek tadi, yaitu kita mencoba untuk menghitung telur. Nah, telur diletakkan di 3 wadah. Nah, wadah pertama ini, ya, wadah kedua dan wadah ketiga. Nah, setiap kandang berisi 12 telur bebek. Maaf ya, setiap wadah itu berisi 12 telur bebek. Nah, berapa banyak telur bebek seluruhnya? Nah, ini di wadah pertama ada 12. Wadah kedua juga 12 dan wadah ketiga itu juga 12. Nah, 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Nah, penjumlahan berulang di atas dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana? Di sini ada berapa tadi? Ada 3 wadah. Nah, 3 wadah. Nah, 3 wadah itu dituliskan ini 3. Nah, dikali setiap wadah isinya berapa? Yaitu 12. Nah, ini 12. Wadah kedua juga 12. Wadah ketiga juga 12. Berarti 3 wadah dikali 12. Hasilnya adalah 36. Nah, jadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Lanjut ya. Untuk perkalian juga dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Setelah itu hasilnya dijumlahkan. Nih ada contoh. Kita belajar menggunakan 2 contoh. Contoh yang pertama adalah 2 digit, yang kedua adalah 3 digit. Nah, contoh yang pertama atau yang A, 16 dikali 4 sama dengan, ya, berapa nanti dihitung dulu. Nah, 16
sama dengan 1. 1 yang pertama ini kan puluhan. Nah, ini 1 tambah 0, 1. Ditambah 6. 6-nya yang belakang adalah satuan. Berarti 10 ditambah 6 sama dengan 16. Nah, kalikan setiap bilangan penyusun dengan 4. Nah, ini yang 10 sama 6. 4-nya ditaruh di depan. 4 dikali 10 sama dengan 40. Sedangkan 4 dikali 6 sama dengan 24. 40 ditambah 24, 0 ditambah 4 sama dengan 4. 4 ini 4 ya. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, jadi 16 dikali 4 sama dengan 64. Nah, ini cara perkalian 2 digit, yaitu dengan menggunakan satuan dan puluhan. Lanjut, yang ke B. Sekarang kita akan belajar perkalian dengan menggunakan bilangan 3 digit, yaitu 156 dikali 3. Nah, seperti yang awal atau yang A, itu ada 1, ada 5, ada 6. Kalau 6-nya itu satuan, 5-nya itu 50-an. Kalau 1 itu adalah ratusan. Nah, seperti biasa ditaruh di sini satunya berupa ratusan, berarti 100. 5-nya ditaruh di belakangnya ini, ditambahkan 5, 50-an, berarti tambah 01, 50. Ditambah 6, 6 paling belakang ini adalah satuan, jadi tidak ditambahkan 0, jadi tetap 6. 156. Kalikan setiap bilangan penyusun dengan 3. Seperti yang di awal ini, yang di awal 4-nya ini adalah di depan ya. Nah, ini 3-nya juga di depan. Nah, 3 dikali 100. 100 dapat dari ini tadi ya. Terus 3 dikali 50. 3 dikali 6. Nah, 3 dikali 100 itu sama dengan 3000 ya. Maaf, 300 seharusnya ya. Ini 300 ya, bukan 3000 ya. 300, 3 kali 100 sama dengan 300. Ini kelebihan 01 ya. 3 dikali 50 sama dengan 150. Yang terakhir, 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi 0 ditambah 0, ini 8 seharusnya. 0 ditambah 0 ditambah 8, 0 ditambah 0 tambah 8, angka yang paling belakang sendiri sama dengan 8. 0 ditambah 5 ditambah 1, angka yang kedua ini sama dengan 6. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, jadi untuk 156 dikali 3 itu sama dengan 468 nih ya. Ini tadi jangan lupa untuk 3 kali 100 itu sama 300, bukan 3000 ya. Kita lanjut. Perkalian juga dapat dihitung dengan cara bersusun ke bawah. Nah, tadi untuk kita belajar tentang 3 digit yang ke samping. Sekarang kita akan belajar perkalian dengan cara bersusun. Nih, untuk perkalian dengan cara bersusun itu yang angka kecil atau angka digitnya paling sedikit itu ditaruh di bawah. Nah, 156 dikali 3. Nah, 3-nya itu di bawah. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nih, 3 ya, 3-nya itu
didahulukan, ditaruh di depan semua. 3 dikali 6, 6 paling belakang ya, 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, tulis 8 ya, 8 itu yang paling belakang, disimpan 1, satunya ini yang depan disimpan ya. Terus kemudian 5 dikali 3 atau 3 dikali 5 ya, 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, 15 tambahan simpanan tadi yang ini 1, berarti 15 ditambah 1 ya, 1 ini sama dengan 16. Nah, seperti yang atasnya itu yang ditulis yang belakang 6. Nah, memiliki simpanan 1 karena 16, satunya disimpan. Nah, berikutnya 3 dikali 1 ya, 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, tambahkan simpanan. Tadi menyimpan 1 ini ya, warna biru ini ditambahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4 ya. Nah, jadi 156 dikali 3 itu sama dengan 468. Nah, pada perkalian itu juga berlaku sifat pertukaran. Nah, artinya bagaimana? Jika kedua bilangan ditukarkan, itu hasilnya tetap sama. Ya, mau 156 dikali 3 ataupun 3 dikali 156 nanti hasilnya akan sama. Seperti contoh nih, 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali sama dengan 12. Sekarang dibalik, 4 dikali 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Nah, jadi 3 kali 4 itu sama dengan 4 dikali 3. Nah, itu adalah sifat pertukaran dari perkalian. Oke ya, bisa ya. Nah, lanjut, kita akan dalam materi berikutnya kita akan belajar tentang gambar menggambar ya. Nah, ayo buatlah gambar hewan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, di sini ada langkah-langkah bagaimana cara membuat hewan, yaitu ikan ya. Nah, ikan itu bagaimana sih caranya membuat? Yang pertama kita akan membuat garis atau oval ya, oval. Terus langkah yang kedua kita menambahkan bagian dari ekor. Nah, yang ketiga kita menambahkan lagi bagian sirip. Yang keempat, setelah ekor dan sirip sudah digambarkan, kita menambahkan bagian dari mata. Nah, kalau mata sudah, kita menuju ke langkah kelima, yaitu ditambahkan dengan nih mulutnya. Nah, kalau sudah mulut, mata, sirip, dan juga ekor, kita menambahkan sisiknya. Nah, sisiknya ikan di sini. Nah, kalau sudah selesai langkah 1 sampai dengan langkah 6, kemudian kalian langkah terakhir tinggal memberi warna kesukaan kalian. Itu ya. Nah, sekarang ayo buatlah gambar dekoratif hewan kesukaan kalian. Itu di buku gambar kalian ya. Nah, gambarkan menggunakan garis dan bidang yang sesuai dengan imajinasi kalian. Warnailah gambar kalian agar lebih indah. Nanti kalian bisa menggambarkan hewan dengan langkah-langkah yang sudah kalian contoh seperti ini ya. Jadi kalian nanti tidak hanya menggambar ikan, tapi kalian boleh menggambar hewan-hewan lain yang kalian sukai. Itu ya.
Untuk terakhir, untuk pembelajaran kita yang terakhir, sekarang kita ayo berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di tema 1, subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan, pembelajaran ke-1. Nah, ini ada soal nih. Yang pertama, tuliskan kembali teks tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan bebek dengan kata-kata kalian sendiri. Jadi kalian menuliskan teks tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan bebek itu dengan kata-kata kalian sendiri. Jadi di awal sudah saya bacakan ya tentang persamaan dan juga perbedaan antara ayam dan juga bebek. Nah, di sini yang soal nomor 1, kalian nanti tuliskan kembali teks tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan bebek saja. Yang kedua yaitu tentukan hasil perkalian berikut mana yang kalian anggap lebih mudah. Untuk cara tadi sudah kita pelajari ya. Nanti silakan kalian bisa menggunakan cara yang kalian anggap mudah. Untuk yang A itu 3 kali 13, yang B 6 kali 15, yang C 12 kali 8, dan yang D 24 dikali 4. Nanti silakan kalian kerjakan. Kalau yang matematika dikerjakan di buku matematika atau buku kotak ya. Yang ketiga, tentukan hasil perkalian berikut dengan cara bersusun ke bawah. Nah, bersusun ke bawah itu bagaimana? Nah, tadi sudah kita pelajari untuk cara bersusun ke bawah ya. Ini ada 3 soal, nanti silakan dikerjakan ya. A itu 125 ditambah 125 dikali 5. Yang B 238 dikali 3, dan yang C 6 dikali 132. Nah, itu untuk soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 4 atau soal yang terakhir yaitu soal tentang seni budaya dan prakarya. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menggambar ya, menggambar hewan ikan. Nah, di sini ada lebah. Nah, gambarlah bentuk hewan sesuai langkah-langkah berikut. Gambarlah di buku gambar kalian. Nah, ini sama ya. Langkah-langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, dan juga langkah keenam. Nanti hasil akhir silakan kalian gambarkan sesuai dengan warna yang kalian sukai nanti ya. Nah, itu untuk pertanyaan untuk soal-soal akhir subtema 3 pembelajaran yang ke-1. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan kata-kata tentang pertumbuhan hewan dari teks tadi? Apakah kalian bisa menceritakan kembali isi teks? Apakah kalian bisa menyelesaikan soal perkalian dengan cara bersusun? Apakah kalian bisa menggambar dekoratif sesuai imajinasi kalian? Nah, berarti kalau kalian sudah mengerjakan soal evaluasi yang 4 tadi, berarti kalian sudah hebat. Kalian sudah mempelajari untuk materi kita hari ini. Ya, itu saja ya yang kita bahas. Nah, sebelum kita mengakhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini, saya mengingatkan kepada kalian untuk selalu tetap mengikuti atau mentaati protokol kesehatan ya.
jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat penting ya. Nah, itu saja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. See you.